Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kelas 1? Coba kalau misalkan menanyakan kabar seperti apa? Coba boleh untuk ice breaking dulu sebentar. Ya, menanyakan kabar dulu. Halo anak-anakku, ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Terus anak-anak menjawab, baik ibu. Sudah sarapan di rumah belum? Sudah mandi belum? Sudah, oke bagus. Begitu. Ya, lanjut ice breakingnya Lanjut seperti apa? es breakingnya, ayo anak-anak. Biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Kita peragakan ya. Mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Guru kelas 1 yang telah memberikan ice breakingnya ya. Insya Allah anak didiknya akan menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Nah, Ibu, Bapak, sekarang kita lanjut ke materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif di SD Negeri Winaya Loka ya. Coba. Nah, sebelum menginjak kepada budaya positif, apa sih itu budaya positif? Kita pahami dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, adapun budaya positif itu sendiri adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada ilustrasinya murid yang sedang menyalami gurunya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari budaya positif itu sendiri. Dari sini, dari konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu dulu. Mulai dari perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, sekolah dapat menyediakan ruang lingkup yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Siapkan pertanyaannya nanti kalau misalkan ada pertanyaan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda.
tugas B atau rekan saya mencoba dengan segala macam cara untuk membuka kepalan tangan. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan memarahi Anda. Uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, contoh misalkan saya lagi menggenggam sesuatu. Contohnya lah misalkan kita sebagai orang tua yang sudah memiliki anak di rumahnya masing-masing. Kalau misalkan anak kita minta uang kepada kita, kalau dengan lemah lembut atau misalkan dengan perilaku yang baik, kita akan senang hati untuk memberikannya. Akan tetapi kalau misalkan kita dikata-katain, mah minta duit, urang rek ini, urang hayang naon. Misalkan dengan kata-kata yang kasar, otomatis hati kita itu yang menggenggam sesuatu yang sangat berharga akan menolak untuk memberikannya. Ya. Nah, jadi di sini bisa membujuk, ngolo, menghardik, intimidasi sok sia beuli ka urang keun. Namun misalkan teu dibikeun ka urang, ku urang arek di kumaha misalkan ya, dengan sesuatu yang tidak baik dan bersifat mengancam. Perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol, Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah yang harus paradigma inilah yang harus kita rubah, ya. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu harus kita rubah. Nah, yang kedua, disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif itu? Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Dari sini, disiplin misalkan harus datang tepat waktu. Nah, karena ada penilaian, terus karena akan dikasih hadiah, nah itu berarti masih dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi bukan dari kecenderungan umum, ya, dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi kesadaran diri yang keluar itu bukan dari kesadaran diri sendiri, dari sebuah paksaan. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan rasa penuh tanggung jawab. Tanpa terperintah orang lain, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia, yang namanya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Pasti semua orang ini akan
butuh dari kebutuhan dasar ini. Terlepas itu profesinya seperti apa, usianya seperti apa, dan gendernya seperti apa. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada contoh kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, atau kita ganti dengan SD Winaya Loka, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal itu? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, dari 5 kebutuhan dasar tadi, bisa jadi yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Survival atau kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, Agus ingin mendapatkan perhatian lebih dari temannya atau love and belonging, atau rasa ingin kasih sayang dari orang lain dan rasa ingin dicintai oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, bahwa dia itu memiliki kekuatan dan orang lain harus tahu. Power. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu merupakan kebutuhan dari kebebasan Agus itu sendiri. Jadi bebas. Tadi nama hayang nog, tong nog gue atuh, ararate, hayang daging, sayuran. Ya, jadi itu salah satu kebutuhan dasar dari kebebasan. Kemudian alasan yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal atau pan. Jadi di sini kita bisa mengibaratkan senang merasa teman susah dan susah merasa teman senang, ya, seperti itu. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini ada lagi satu kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Tidak. Mengapa? Coba ada yang bisa menyebutkan alasannya mengapa tidak setuju terhadap tindakan Pak Seno? Kalau menurut saya, setiap anak itu kan beda-beda kemampuannya. Walaupun tindakan IPA ini dianggap salah karena dia menggambar saat pelajaran Pak Seno, tapi mempermalukan murid di depan murid lainnya bukan hal yang tepat untuk dilakukan oleh seorang guru. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya. Betul sekali ya. Jawaban Bu Raisa, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu merupakan memalukan
memperlakukan muridnya sendiri dengan memalukan muridnya sendiri di depan teman-temannya. Itu bukan tindakan suatu pengajaran untuk guru terhadap muridnya sendiri, ya. Jadi apakah kalau misalkan murid itu tidak bisa kita bawa tarik ke depan, apakah menjadi bisa? Oh, tentu tidak, karena murid tersebut sudah terkena mentalnya, dan kalau sudah terkena mentalnya, intuisinya atau daya berpikirnya pasti akan berkurang, ya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Kalau konsekuensi, Pak Senonya harus sudah menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan terjadi kalau si anak melakukan suatu tindakan tertentu. Ini kan belum ada apa ya namanya, belum ada kesepakatan kelas. Misalnya kalau anak tidak memperhatikan atau tidak mengikuti konsekuensinya ini, misalnya karena kan hasilnya tidak ada itu. Ya. Berarti belum ada kesepakatan, berarti itu namanya hukuman saja, belum konsekuensi. Ya, benar. Menurut saya. Betul ya. Jadi tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman dan bukan konsekuensi. Apa yang telah Bu Iin tadi katakan memang betul ya, seperti itu. Jadi yang pertama, kalau misalkan ada hukuman, berarti sebelumnya harus dibuatkan dulu peraturan. Dan apabila kalau misalkan belum dibuat peraturan, tiba-tiba ada yang harus dihukum ketika pembelajaran berlangsung karena tidak memperhatikan, itu namanya hukuman, dan itu tidak akan berdampak positif terhadap murid, ya. Terima kasih. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi atau yang dinamakan sanksi. Yang pertama, identitas gagal. Identitas gagal itu yang berupa hukuman, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Contohnya seperti tadi yang berkata kasar, silakan kamu push up. Karena itu tidak ada hubungannya berkata kasar dengan push up. Nah, seperti itu ya. Dan itu akan terus memberikan efek jangka panjang terhadap murid. Oh, lamun misalkan berkata kasar mah babari tinggal push up jadi hilang. Sebuah hukuman itu akan hilang. Tapi tidak ya, tidak akan merubah perilaku seseorang. Kemudian korban akan mendapatkan keadilan atau korban tidak akan mendapatkan keadilan dari proses hukuman tersebut, ya. Terus murid akan menjadi tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tadi tibang push up, babari push up mah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, ya. Terus murid membuat peraturan. Oh iya, murid membenci peraturan itu sendiri. Kemudian kata-kata negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Jadi sifatnya mode paksaan, ya. Mode paksaan mendorong menyalahkan diri dan konsep diri menjadi buruk. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sebagai guru di kelas ada murid yang memang melanggar kesepakatan kelas masing-masing. Nah, ini kita mulai terapkan identitas sukses, atau kita cari sifat-sifat atau sikap-sikap yang bisa mempengaruhi anak menjadi disiplin. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Contoh, kalau misalkan murid kita
mengambil buku orang lain dan menyobeknya, konsekuensinya harus mengganti. Nah itu ya. Kemudian korban bisa dilibatkan ya. Terus murid dibuat tidak nyaman, berarti ini juga masih nggak enak. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek karena masih lamun kurang gitu, orang pasti bakal kieu. Itu konsekuensi sifatnya. Jadi bukan ada dalam kesadaran diri. Memerlukan mentoring dan supervisi serius terus menerus dari guru. Terusnya kudu diingetan, jadi tersadar-sadar. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Karena ada peraturannya dalam masyarakat, hanya mengikuti peraturan saja, belum keluar dari kesadaran dirinya sendiri. Apa peraturannya? Nah, ini konteks kalimatnya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Murid menghormati peraturan, hanya menghormati peraturan. Nah, berbeda lagi dengan disiplin yang menerapkan restitusi. Ya. Restitusi itu merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang karena kita menanamkan kesadaran diri pada murid itu sendiri. Murid mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan akan timbul kalimat seperti ini, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah itu diantara positif, lebih bagus restitusi daripada hukuman ataupun konsekuensi. Selanjutnya yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan teori motivasi perilaku manusia. Ya. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik, kita melakukan disiplin atau hanya mentaati peraturan saja untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, dari motivasi ekstrinsik ini, apakah ada yang bisa mencontohkan satu saja? Misalkan ini di peraturan sekolah kita untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh, misalkan dari kita berseragam. Aduh, ayo nanti poe Senin. Ya. Batur oge marake seragam begitu. Urang oge nurutan. Nah, itu berarti masih muncul motivasi ekstrinsik dari orang lain. Jadi tidak memang kesadaran diri sendiri bahwa sekarang hari Senin kita harus menggunakan seragam apa. Nah itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, bro, ngiruan supaya menang misalkan ongkos, hanya untuk mendapatkan ongkos saja. Jadi bukan memang kita cinta terhadap pekerjaan, hanya mengharapkan suatu imbalan saja. Nah, berbeda dengan motivasi intrinsik yang muncul di dalam diri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau misalkan kita contohnya datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, kemudian bisa menanamkan sikap disiplin terhadap anak tanpa adanya dorongan atau paksaan dari atasan, itulah motivasi intrinsik yang harus kita
laksanakan ya demi kemajuan sekolah SD Negeri Winaya Loka. Nah, di sini kita berlatih ya. Kita jawab, silakan jawab bersama-sama hukuman atau konsekuensi ya. Ada satu kasus lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, di sini ada hukuman, di sini ada konsekuensi. Yang mana yang betul? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Coba kita cek. Ya, betul. Karena antara keterlambatan hadir ke sekolah dengan mengelilingi lapangan basket itu tidak ada kaitannya. Anger we, kaburangan mah tinggal ngurilingan lapang basket kayak kaburangan deh. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, betul. Berarti paling terlahnya. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Coba. Ya, betul. Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Tuh. Coba. Ya. Dan yang terakhir, berjemur di lapang basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. Iya, sip. Berarti sudah ada penerangan mana yang disebut hukuman dan mana yang disebut konsekuensi. Selanjutnya, yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Guru itu bisa di sekolah itu bisa menjadi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian bisa juga menjadi teman dan pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita lihat. Nah, posisi kontrol guru. Pertanyaan-pertanyaan siapa? Nah, di sini ada siapa yang menyatakan. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mengucapkan hal seperti itu ke murid, itu akan menjadi murid itu orang yang merasa bersalah. Ya. Nah, kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Itu akan bisa bersifat menghukum. Buat teuing teu katingali ku urang, murid teh melakukannya. Satu contoh misalkan murid itu melakukan kebaikan, cuman kita tidak tahu kapan murid itu melakukannya. Kita menjudge bahwa murid itu tidak pernah melakukannya, ya. Kemudian yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Lamun menang, di kuliah. Menang di kuliah. Itu adalah sikap guru sebagai pemantau. Kemudian yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Dan yang terakhir, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu sebagai teman. Dari kelima posisi kontrol guru ini, coba guru kelas 1. Nah, apa yang sudah dilakukan? Apakah menempatkan diri sebagai teman, pemantau, penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah, atau manajer? Membuat orang merasa bersalah. Juga sudah, Pak. Iya. Sudah. Semuanya. Coba dari Bu Iin. Kalau misalkan kita sebagai manajer, contoh satu kasus misalkan yang pernah dilakukan, Bu. Kalau ada kasus. Ya. Jadi manajer. Ya. Ini pernah ada murid saya yang sekarang kelas 3. Ya. Ini kelas 2 lagi. Ya. Lalu berdiri pantau sampai Excelnya cepat. Saya bilang, saya nggak tahu itu namanya konsekuensi atau bukan, karena kan konsekuensi, karena saya bilang kalau pintunya tidak diperbaiki nanti akan rusak, akan jatuh, terus sekolah tidak aman. Jadi ini mau bagaimana? Apa mau ibu panggil orang tuanya dibetulkan sendiri, atau mau
seperti itu mungkin itu bisa juga sebagai manajer Bu, karena kita sudah memberikan suatu pilihan terhadap anak ya, mencarikan solusi dan ya memberikan pilihan terhadap anak. Bagaimana kalau misalkan pintu itu menjadi rusak, nanti kan ada yang celaka dan kalian sebagai pelakunya harus bertanggung jawab dan berkonsekuensi atas apa yang telah kalian perbuat. Nah itu dan memberikan pilihan ini bisa menjadi kalimat bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu kan suatu permasalahan. Permasalahannya pintu digebrek-gebrek bisi aya anu cilaka. Nah seperti itulah ya. Itu mungkin kalau saya sendiri kebanyakan penghukum gitu. Push up, terus berkeliling lapangan ya. Biasanya guru-guru laki-laki ya seperti itu. Nanti ada yang mau saya tanyakan, tapi itu berkaitan dengan slide yang tadi. Ya. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang bukan sebelumnya lagi. Yang studi kasus tadi. IPA. Bukan yang Si IPA. Kalau ini tidak begini. Oh iya itu yang kita beli itu konsekuensi atau gimana ya? Ya. Yang itu yang mana itu? Bukan yang itu Pak, yang kategorinya apa gitu, konsekuensi atau gimana? Selanjutnya. Yang checklist itu. Yang checklist. Ah. Ini berarti yang checklist. Nah Ini. itu. Ya. Ini yang mau saya tanyakan kan tadi ada konsepsi, ada hukuman gitu ya. Ya. Tapi kan setiap sekolah itu pasti sudah ada aturannya, seperti waktu zaman Covid kita kan mewajibkan anak untuk memakai masker. Itu jadi kewajiban yang sudah diperkenalkan kepada orang tua, sudah diperkenalkan kepada siswa. Kemudian misalnya kalau murid datang ke sekolah, otomatis itu kan melanggar aturan yang sudah ditetapkan dan sudah disepakati bersama orang tua juga gitu. Ya. Kalau misalnya murid datang ke sekolah tanpa menggunakan masker, tentu kita tidak boleh meminta anak untuk melakukan push up 5 kali karena itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan masker kan gitu. Ya. Nah kira-kira solusi apa yang bisa kita terapkan kepada anak tersebut supaya menyebarnya permasalahan maskernya selesai di sekolah, di sekolah misalnya ya. Dan anak itu tidak melakukan tindakan yang sama keesokan harinya karena kita masih dalam situasi pandemi misalnya. Ya. Kira-kira solusinya apa kalau misalnya kita tidak boleh menghukum tapi tetap anak itu harus menerima, Harus patuh terhadap aturan. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa Bu ya. Kita kembali lagi kepada fungsi masker itu sendiri. Kalau misalkan kita di masker, karena zaman Covid itu kan sangat rentan sekali ya, dan diwajibkan kalau mau kemanapun kita pergi harus menggunakan masker karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada waktu itu. Nah, jadi kita sebagai guru harus menanamkan rasa menanamkan rasa kepada murid bahwa kesehatan itu penting ya, dan kita bisa menanamkan kepada murid bahwa virus COVID itu memang belum ada obatnya. Jadi memang sih kalau misalkan kita berbicara seperti itu karena COVID gitu ya. Jadi sifatnya bisa juga menakut-nakuti ya, bisa juga menakut-nakuti. Cuman kita sebagai abdi negara, guru, kepanjangan tangan dari pemerintah ya, kita harus mendukung program pemerintah itu sendiri. Jadi kita harus menanamkan dulu bahwa di masker itu penting, bukan hanya sekedar gaya-gayaan, tapi untuk melindungi yang menggunakan masker dan orang-orang di sekitar. Nah, kita harus bisa menerapkan itu dulu gitu. Jadi jangan misalkan dihukum, jangan lagi kembali ke sekolah. Nah, ya. Atau misalkan bisa juga kalau misalkan mau ke sekolah jangan lupa pakai masker ya. Nah, ingat, kesehatan itu sangatlah mahal. Nah, seperti itu mungkin itu bisa dijadikan alternatif untuk menanamkan keyakinan terhadap murid ya.
Nah, kita lanjutkan dari yang tadi. Nah, ini udah. Kasus yang pertama. Ada lagi kan kasus? Sebenarnya mah loba sihnya kasus di SD. Pada hari Senin, nah kemudian hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, di sini kita bisa menggarisbawahi ya. Ini kira-kira posisi Ibu Wati di sini sebagai apa untuk penyelesaian masalah Pipi dan Natali dari kalimat ini. Kalau kita tadi memperhatikan 5 posisi kontrol guru, Bu Wati sebagai teman. Karena ada kutipan tolong bantu ibu ya. Nah, betul ya. Kemudian kasus yang kedua. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapang basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik karena kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali ya. Mendengar itu, Dino pun mengalir, bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, Dino, apakah yang akan kamu lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, di sini penyelesaian kasus 2 yang pertama itu membenarkan dulu atau menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas Dino mengarahkan ke 5 kebutuhan dasar tadi bahwa bersikap salah itu memang hal yang wajar ya. Membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan bahwa mempertahankan diri juga ya adalah hal yang terpenting. Namun meminta Dino memiliki cara lain yang mungkin lebih efektif. Itu seperti apa penyelesaiannya? Ulah kontak fisik misalkan ya. Nah itu. Kemudian kita lanjut ke kasus 2. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu bu, saya lem kembali mungkin ya bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit.
Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, dari permasalahan si Dino dan si Anto ini dapat kita simpulkan bahwa suatu permasalahan itu kita harus meyakinkan dulu anaknya bahwa memang setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, tapi dari kesalahan itu kita harus belajar bahwa kita harus bisa memperbaiki kesalahan itu di kemudian hari dan jangan sampai mengulanginya kembali, ya. Kita lanjut. Nah, posisi kontrol guru, motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Identitas gagal, kemudian perilaku kontrol negatif sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Berarti kalau misalkan kita membuat orang merasa bersalah, kita menjadi kontrol guru yang memang gagal, ya, apalagi menghukum. Kemudian identitas berhasil, sukses. Yang pertama tadi menjadi teman, kemudian pemantau dan manajer. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang. Dari dalam intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, saling berkaitan. Yang pertama lebih luas lagi, budaya positif ini bisa tercipta bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi tercipta di lingkungan masyarakat dan lingkungan permainannya anak-anak itu sendiri setiap hari. Kemudian ada lagi lingkungan positif, terus diciptakan mulai dari keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas dibentuklah kesepakatan kelas, dan yang bisa kita tempel di dinding, ya, untuk saling mengingatkan guru dengan guru dan teman dengan teman. Selanjutnya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau misalkan keyakinan itu ada yang tersirat, ada juga yang tersurat. Tapi untuk keyakinan biasanya tersirat, gitu ya. Yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memutar suatu video dalam pembentukan atau membuat kesepakatan kelas. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah, sehat. Nah, pada pembelajaran kali ini, ya, kita akan mencoba
saja hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, untuk mengatur semua itu supaya kita belajar kondusif, supaya tidak saling mengganggu antar teman, nah kita sekarang buat yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas pasti berbeda-beda lah. Cuma kesepakatan kelas itu ada hal-hal yang positif. Contohnya kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, terus jangan saling mengganggu, harus saling menghargai, menghormati, makinan pemuka apa? Menghormati, ya. Terus tidak boleh apa? Buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan, tidak saling mengganggu, kemudian saling menghargai, saling membantu. Yang ada di pikiran kalian saja, kalian sekolah ingin apa? Jadi langsung ke baturan belajar serius, tidak saling mengganggu. Nah seperti itu. Ya, nanti ada yang terasa terganggu. Jadi laporan ke Bapak. Udah. Sekarang kita sudah menulis kesepakatan kelas. Kemudian ada lagi datang dan pulang tepat waktu. Setuju tidak? Datang dan pulang. Selanjutnya, di sini saling menghargai sudah ya. Nah, mematuhi guru. Kalian butuh tidak? Pada guru. Kalau misalkan anak sepakat kan harus mematuhi guru, setuju tidak? Berarti patuh kepada guru. Guru, buat patuh kepada undangannya. Ayo juga patuh. Lanjut lagi. Nah, ini bagus nih. Tidak boleh berkata. Nah, jadi sebelum berbicara saring dulu, ya. Tidak boleh berkata kasar. Satu lagi. Nah, yang kedua. Dan nyaman, maka kita harus membentuk atau membuat kesepakatan kelas. Nah, itu barusan contoh membuat kesepakatan kelas ya. Silakan kalau misalkan perlu diadopsi atau diadaptasi di kelas masing-masing nanti ya. Kemudian kita kembali ke segitiga restitusi. Apa yang disebut segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran dan bukan paksaan ya. Nah, yang tadi yang sudah dilakukan oleh teman kita Bu Iin, memberikan penawaran dan bukan paksaan, itu merupakan termasuk ke dalam segitiga restitusi. Jadi anak harus memilih dulu karena telah melakukan kesalahan. Jadi anak kita kasih pilihan apa tindakan mereka untuk
memperbaiki kesalahan itu tindakan-tindakan yang baik. Ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang dimaksud menstabilkan identitas? Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi angkat dulu si anak bahwa memang tenanaun lah ini kesalahan. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir, kamu berhak kok merasa begitu. Nah, ya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Meskipun memang tadi sudah menstabilkan identitas, setelah itu kita validasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh murid itu adalah tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang terakhir, nah, karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya telah kita buat tadi, ya. Nah, kira-kira apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Misalkan kalau misalkan kita di kelas itu percaya tidak kalau kita di kelas itu harus seperti apa, sama tidak dengan perlakuan kita di keluarga. Jadi ada orang tua, ada kakak, ada adik gitu, untuk membuat kenyamanan bersama. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah disepakati tadi? Yang tadi, sesuai tidak tindakan kalian dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Sebetulnya harus seperti apa sih kelas ini supaya pembelajaran lebih kondusif? Misalkan tidak boleh ribut, terus tidak boleh berkata kasar, dan saling menghargai. Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa? Kalau misalkan kamu terus-terusan bertindak atau berperilaku yang salah, kira-kira kamu akan menjadi seperti apa nanti di masa yang akan datang. Nah, itu kata-kata seperti itu perlu kita utarakan kepada murid untuk membangkitkan motivasi mereka supaya menjadi siswa dan siswi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada rekan-rekan, ibu, bapak guru, dan bapak kepala sekolah. Mohon maaf apabila waktunya terganggu. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya tentang permasalahan ini, atau misalkan ada sebuah pengalaman di kelas yang ingin ibu bapak sampaikan di forum ini sebelum kita tutup? Sudah tidak? Ada pengalaman? So, ya. Yang barusan yang terakhir sih Bapak. Ini. Yang kedua. Ini. Yang ke satu yang ini. Yang satunya lihat Pak. Nah, ini. Ya. Dari sini kemarin Pak satu ada pengalaman ya Pak. Ada orang tua murid yang mengeluh tentang anak si A. Ya. Katanya, Bu, anak saya sudah 2-3 kali dipukul sama si anak A ini. Saya pengen pindah kelas aja ke kelas B, Bu. Bisa enggak? Karena kita sudah berjalan ya Pak ya, 3 minggu, harusnya kan kalau pindah kelas itu pas PPDB ya Pak. Terus saya tanya, kenapa kok bisa gitu Bu? Gak tahu, karena anaknya katanya si Ama emang kayak gitu. Nah terus pas keesokan harinya saya nemuin si A-nya yang katanya bandel gitu ya. Terus yang anak yang dipukulinnya si B ya Pak, inisialnya si B. Nah dipanggil dulu lah si anak si B-nya.
saya tanya, benar si A suka mukulin kamu tanpa sebab, gimana ceritanya kok gak bilang ke ibu? Kata si anak yang jadi korbannya, ya bu saya sempat dipukulin, ya gara-gara apa? Gara-gara baris si A nya nyerobot, jadi saya marah. Kamu mukulin nggak? Enggak, cuma dorong aja. Oh gitu. Terus kamu pengen pindah ke kelas B? Iya bu, karena saya nggak mau sama si A mah galak terus. Udah, ya udah. Tapi kata saya gini, tapi kalau misalkan si A udah berubah dan tidak tidak mengganggu si B lagi, kamu masih pengen pindah nggak? Enggak. Dah, itu ya udah ya. Nanti ibu bicara sama si A. Dah, si anaknya duduk, terus si B-nya dipanggil. Saya tanya, si B, maaf Pak, si A, kan tadi si B ya, si korban. Si A-nya dipanggil. Saya tanya, kamu benar udah mukulin si B 2 kali sampai 3 kali? Enggak bu, enggak, jujur aja sama ibu, sok nggak apa-apa, kata saya gitu. Terus si anaknya ngaku, iya bu saya pukul. Terus kenapa alasannya? Saya nanya, oh tidak bu, dianya nggak diem, terus dia juga pernah dorong aku. Ya udah jangan gitu lagi ya, kata saya gitu. Kan kamu anak ibu, kamu sayang nggak sih sama ibu? Sayang. Terus kamu di rumah sayangnya sama siapa? Nurut sama siapa? Sama ayah sama ibu. Kalau di sekolah sama ibu guru. Nah bagus, kata saya gitu. Kalau misalkan mau jadi anak ibu, kamu harus jadi anak yang soleh. Itu perbuatan tidak baik kalau memukul teman. Kata saya kayak gitu ya. Teman itu harus disayangi ya. Ya. Terus kan katanya si itu sampai nangis si B-nya, kata saya itu. Ya bu, aku minta maaf, dan anaknya juga sadar, dia minta maaf. Kamu janji gak kalau sayang sama ibu, kamu harus janji jangan gitu lagi ya, soalnya itu perbuatan yang tidak baik. Ya bu, janji. Nah, saya kasih waktu kan ya Pak, seminggu. Nah, alhamdulillah setelah saya pendekatan, dan kan biasanya anak itu nggak mau di depan teman-temannya ya Pak kalau misalkan ditegur gitu. Jadi saya dari hati ke hati, heart to heart gitu ya. Nah, alhamdulillah Pak, ada perubahannya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi si A ini nggak pernah ngeganggu si B lagi, dan saya tanya sudah 1 minggu itu, saya tanya mau jadi gak pindah ke kelas B? Enggak bu, si A nya masih sering ngegodain kamu nggak? Enggak bu, alhamdulillah sekarang. Oh berarti kata saya, oh berarti kalau misalnya negur anak itu jangan keras, harus dari hati ke hati gitu. Jadi alhamdulillah tingkah laku anak yang si A ini yang sering jahilin si B, alhamdulillah sekarang sudah tidak. Itu pengalaman saya mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Guru kelas 1 yang telah memberikan pengalamannya ya, sangat berharga sekali ya. Dari pengalaman tersebut kita bisa melihat tadi dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa ada terjadi baku hantam atau pemukulan di sana? Karena ada yang merasa haknya dirampas. Memang betul. Jadi kalau misalkan kita menggunakan segitiga restitusi ini, jadi kita bisa mengucapkan seperti ini, kamu berhak merasa begitu karena kamu sudah merasa terganggu. Ya, cuman tadi bagus kita stabilkan lagi anak tersebut untuk memvalidasi hal-hal yang salah. Memang boleh, cuman tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau misalkan kita memukul orang, menyakiti orang, itu tidak baik ya. Dan kemudian memberikan pilihan, kita dapat menyimpulkan bahwa pemecahan masalah seperti itu memang benar ya tadi, head to head. Jadi hati ke hati. Anak itu seperti cermin. Kalau misalkan orang ngacawek gitu ya, bercermin merefleksikan, oh itulah diri saya. Kalau misalkan kita pukul, anak akan jauh lebih memukul kita. Kalau misalkan kita elus-elus mereka, dan mereka pun akan mengelus-ngelus kita. Nah seperti itulah ya. Terima kasih Bu Yanti barusan telah berbagi dan sharing kepada kita semua. Ada lagi yang mau menambahkan, merefleksi, atau misalkan mengumpan balik tentang presentasi di hari ini? Ya, terima kasih.
kita beri aplaus untuk ibu bapak guru hebat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu akbar. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, kita akan mencoba kenyamanan untuk di kelas seperti apa. Pasti kalian dari rumah itu memiliki harapan-harapan masing-masing untuk pergi ke sekolah ya. Harapannya yang pertama diantaranya ingin belajar ya. Nah, dalam kondisi belajar yang menyenangkan pasti kalian punya harapan-harapan. Apa saja hal yang boleh dilakukan dan apa saja hal yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, untuk mengatur semua itu supaya kita belajar kondusif, supaya tidak saling mengganggu antar teman. Nah, kita sekarang buat yang namanya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas pasti berbeda-beda lah. Cuman kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang positif. Contohnya kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, terus jangan saling mengganggu, harus saling menghargai, menghormati tong ka bapak tuh, menghormati ya. Terus tidak boleh apa? Nah, buang sampah sembarangan ya. Bapak akan membagikan stick note dan silakan kalian tulis apa yang kalian inginkan, kesepakatan apa yang kalian inginkan, kalian silakan tulis. Boleh, terserah. Misalkan datang harus tepat waktu ya yang tadi.
Coba mulai ya. Kita lihat dulu dari sini kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelompok perempuan. Nah, kita bacakan. Ini dari perempuan ya. Tidak mengganggu teman saat belajar. Setuju tidak? Setuju. Kita tulis ya. Nah, jadi lamun babaturan deket belajar dan serius, tidak saling mengganggu. Nah, seperti itu. Ya, berarti ada yang terasa terganggu. Jadi laporan ke Bapak. Udah. Sekarang kita sudah menulis kesepakatan kelas. Kemudian ada lagi, datang dan pulang tepat waktu. Setuju tidak? Setuju. Oh. Datang dan pulang selanjutnya. Di sini saling menghargai sudah ya. Nah, mematuhi guru. Kalian butuh tidak? Betul. Pada guru. Betul. Kalau misalkan ada kesepakatan harus mematuhi guru, setuju tidak? Setuju. Berarti patuh kepada guru. Guru, kalau patuh kepada undangannya, kaitan undangan berpatuh. Lanjut lagi. Nah, ini bagus nih. Tidak boleh berkata. Nah, jadi sebelum berbicara saring dulu, ya. Tidak boleh berkata kasar. Satu lagi kita ambil. Nah, ini yang bagus. Ini yang bagus. Jangan buang sampah di kolong meja. Berarti jangan buang sampah sembarangan. Setuju? Jadi keyakinan. Yakin tidak dengan kesepakatan ini? Yakin ya, menjadi keyakinan. Kesepakatan ini setelah kita buat karena kita yakin kalau misalkan kita menjalani kesepakatan ini, maka tujuan belajar kita akan lebih mudah. Maka kita harus meyakini bahwa ini adalah menjadi keyakinan kelas ya. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau misalkan kita mau belajar supaya pembelajaran kondusif, supaya pembelajaran dilaksanakan secara aman dan nyaman, maka kita harus membentuk atau membuat kesepakatan kelas ya. Nah, coba kita satu kali tepuk tangan, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau misalkan 1 kali, oh.